Mango Sago sangat populer di Hong Kong. Rasanya nikmat, menyegarkan dengan tampilan yang menawan. Banyak loh konten kreator makanan yang memviralkan si Mango Sago ini. Saking populernya, membuat seorang ibu rumah tangga bernama Cut Arifah kepincut dan tertarik untuk mengembangkannya sebagai bisnis penarik cuan. Cut Arifah merintis usaha pembuatan Mango Sago bersama dua usaha lainnya, yaitu potong rambut dan laundry sepatu. Lokasinya pun di tempat yang sama demi efisiensi modal usaha dan menggait banyak konsumen. Kita kan ada beberapa toko ya Mas ya, jadi maksudnya bisa buat subsidi silang lah buat menambah usaha kita gitu. Bikin variannya tuh yang lagi happening, yang lagi anak-anak muda suka gitu. Kebetulan kan minuman-minuman tersebut memang kayaknya anak-anak suka gitu. Akhirnya terciptalah kedua minuman tersebut dan alhamdulillah laku. Pantang berputus asa demi masa depan anak-anaknya, Cut Arifah terus mengembangkan usaha potong rambut dan laundry sepatunya. Ketika viral kuliner dessert Mango Sago, terbersit ide di benak Cut Arifah untuk ikut berbisnis kuliner. Sebenarnya bukan perkara mudah bagi Cut Arifah menjalankan 3 jenis bidang usaha yang berbeda. Untuk sampai ke posisinya yang sekarang, Cut Arifah harus menerjang tingginya gelombang kehidupan yang kerap menghempasnya. Ya, beban hidup Cut Arifah teramat berat setelah biduk rumah tangga yang telah dijalaninya selama 30 tahun kandas di tengah jalan. Sempat terpuruk dan tanpa harapan, Cut Arifah lalu mencoba bertahan demi masa depan anak cucunya. Sabar ya, Ma. Berbekal dukungan anak dan orang tuanya, Cut Arifah mencoba mandiri dengan merintis usaha dan meminta pertolongan Tuhan. Semua manusia kan pasti punya masalah ya Mas ya. Saya kebetulan punya anak-anak yang hebat gitu. Alhamdulillah anak-anak saya selalu support saya gitu. Jadi kalau saya misalnya sedih gitu mereka hibur gitu. Dan saya juga selalu punya kegiatan, kesibukan nggak bikin saya jadi terlena untuk hal-hal yang bikin saya sedih. Ya mungkin secara ekonomi ya Mas ya gitu kan saya kan nggak punya penghasilan tetap ya. Tapi alhamdulillah dengan saya usaha ini kan saya jadi ada uang bulanan. Tapi namanya kita manusia pasti kita berusaha dan tawakal juga pada Allah, yakin bahwa nantinya akan ada jalan keluar dari segala kesulitan yang kita alami ini. Dari sisa tabungan yang dimilikinya, Cut Arifah mulai mencari cara untuk menyambung kebutuhan ekonomi keluarganya. Dirinya mulai meriset peluang usaha apa yang cocok di lingkungan tempat tinggalnya. Pada saat itu, di lingkungan belum ada penyedia jasa potong rambut. Kesempatan inilah yang akhirnya digunakan untuk membuka usaha jasa potong rambut. Dirinya kemudian menyewa tempat usaha yang harga sewanya masih terjangkau. Pada mulanya, Cut Arifah sama sekali tidak memiliki skill dalam memotong rambut, sehingga dirinya merekrut pegawai. Selain sebagai owner, ia juga merangkap pekerjaan sebagai kasir agar bisa mengatur keuangan dengan maksimal. Punya barber tiap hari saya lihat ya, saya juga belajar apa sih itu undercut gitu kan. Saya belajar model-model yang baru gitu biar kalau misalnya orang mau motong kan ini gayanya gini nanti capster saya nggak sesuai jadi saya tahu kan Mas gitu. Jadi ya saya belajar dari Google sih Mas belajarnya. Kecerdasannya dalam membaca peluang usaha dimanfaatkan untuk membuka usaha baru. Laundry sepatu kemudian menjadi pilihan. Selain tidak membutuhkan modal banyak, bisnis ini juga terbilang mudah dilakukan dan belum banyak saingan. Tapi tentu saja bukan perkara mudah. Di awal membuka bisnis laundry sepatu, Cut Arifah kerap mendapat komplain, bahkan caci maki dari pelanggannya. Bu, mohon maaf, kok sepatu saya jadi kayak gini ya? Mereka tak puas karena hasil laundry sepatu di tempat Cut Arifah malah membuat tampilan sepatunya buruk. Pokoknya saya nggak mau tahu, patu saya harus maksimal. Ini patu mau dipakai sepatnya. Ya besok nanti juga bisa diambil kok Mas. Silahkan diambil besok ini. Ada yang warnain sepatu gitu ya, warnanya
sebenarnya kayak seperti kita warnain coklat gitu ya. Coklat itu kan yang seperti di foto mungkin yang dia harapkan beda gitu kan. Akhirnya ya dia marah-marah dengan kata-kata kasar gitu. Tapi saya hadapin aja dengan baik-baik. Saya minta maaf, saya perbaiki. Alhamdulillah dia puas. Jenis dessert yang dipilihnya sebagai pilihan usaha adalah mango sago dan puding coklat regal. Lagi-lagi, Arifah belajar memasak secara mandiri, tanpa mengikuti kursus kuliner. Dari resep yang didapatnya, Cut Arifah mulai belajar membuat mango sago dan puding coklat regal. Untuk menguji hasilnya, ia kerap meminta bantuan tetangga untuk mencicipi produk buatannya itu. Sayang, bukan respon positif yang didapat Cut Arifah. Komentar pedas justru didapatnya. Mereka menyebut jika mango sago yang dibuatnya sama sekali tak layak jual. Masa Bu? Nggak laku nih nanti dari dagangannya Bu? Sakit hati dan kecewa sempat dirasakan Cut Arifah, namun tak membuat langkahnya surut. Kegagalan dalam membuat mango sago menjadi cambuk bagi Arifah untuk melakukan perbaikan. Oh pastilah Mas ya, sebagai saya juga kan manusia biasa ya, kadang-kadang ada rasa pengen marah gitu ya, emosi gitu, karena kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin gitu kan, sebaik mungkin gitu ya, maksudnya dengan jaga kualitas, jaga mutu gitu ya. Tapi kalau seumpama gitu ya, karena walaupun ya kalau dihitung-hitung tuh mungkin nggak sampai 3% yang komplain gitu ya Mas, tapi pasti ada aja ya. Cuman ya lagi-lagi kita sebagai, maksudnya ibaratnya kita sebagai penjual, pembeli itu kan raja ya Mas ya. Jadi ya kita tetap saya berusaha untuk komunikasi dengan mereka. Dengan keuletannya, Arifah mulai berbenah diri hingga berhasil memproduksi sajian dessert mango sago dengan rasa dan tampilan yang menggugah selera. Bukan perkara mudah karena melewati serangkaian proses uji coba berkali-kali. Untuk menambah pilihan dessertnya, puding coklat regal mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Alhamdulillah, pembeli dessert buatan Cut Arifah semakin banyak. Sayangnya, di saat bisnis mulai membaik, pandemi COVID-19 melanda. Dampaknya, penjualan dessert Cut Arifah merosot drastis. Ia bahkan tak sanggup lagi membayar upah pegawai dan sewa outlet. Ya mungkin saat itu kita mengalah gitu untuk supaya ya mungkin bulan ini kita nggak dapat apa-apa, yang penting karyawan dapat gaji gitu. Karena kan kasihan juga karyawan saya minta keringanan ya, yang di Galaxy bolehlah harganya ya kita nego sedikit. Kalau parah banget itu waktu varian Delta itu ya Mas ya, kita tuh yang akhir-akhir yang banyak banget orang kena COVID itu ya. Kita parah banget sampai gitu, maksudnya satu-satu toko tuh pagi-pagi sampai malam kan kita buka dari jam 10 sampai jam 9 malam ya, 9 malam ya Mas ya. Itu ya itu tadi seperti yang saya sebutkan, cuman 3, 4 gitu, parah bener, sampai maksudnya kita mau beli bahan baku juga agak kesulitan gitu ya. Beratnya hambatan dalam merintis usaha tidak membuat Cut Arifah kehilangan semangat. Ia tetap optimis. Iya, Islam memang tidak mengajarkan memandang hidup dengan rasa pesimis. Sikap optimis ditunjukkan dengan berprasangka baik kepada Allah, bahwa dalam setiap kesulitan dan permasalahan terdapat jalan keluar. Itulah yang diyakini Cut Arifah. Namun, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, keterpurukan karena dampak pandemi semakin diperparah dengan adanya modus penipuan yang menyasar ke usahanya. Arifah tak menyangka bahwa pelakunya adalah pegawainya sendiri. Saat itu, pegawai tersebut melakukan skenario penipuan dengan merekayasa pembobolan outlet oleh maling. Seluruh uang yang tersimpan dalam berangkas kasir lenyap tak tersisa. Penasaran, Cut Arifah kemudian menyelidiki kejanggalan yang ia rasakan. Ia merasa aneh mengapa di saat kejadian, kamera CCTV di outletnya justru mati. Dengan tekad menemukan pelakunya, Cut Arifah lalu mempertanyakan keanehan tersebut pada karyawan penjaga outlet.
Hingga akhirnya terungkap jika pelaku utama pembobolan adalah karyawannya sendiri. Meski merasa kecewa, Cut Arifah tak mau menempuh jalur hukum untuk si pelaku. Ia lalu memutuskan untuk memecat si pelaku karena sudah tidak bisa lagi dipercaya. CCTV mati gitu kan. Akhirnya saya kok agak aneh gitu ya Mas, kok CCTV dimatiin gitu. Terus duit nggak ada dan rampok nggak ada satupun yang rusak gitu. Jadi pintu tuh nggak rusak sama sekali gitu loh Mas. Kan kalau orang nyongkel pasti ini ya ada bekasnya ya. Juga orang yang kita percaya ternyata juga bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin awalnya kita tidak percaya ya. Tapi alhamdulillah ya akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik ya. Tapi jadi modal pelajaran kita ke depannya agar mungkin lebih berhati-hati lagi, lebih tidak terlalu percaya kepada orang. Memaafkan itu lebih utama dari sekedar menahan amarah. Memaafkan berarti tidak ingin membalas dan tetap berbuat baik pada yang berbuat jahat kepada kita. Rasulullah SAW memang mengajarkan kepada umatnya untuk tidak membalas keburukan orang kepada diri kita dengan keburukan yang sama, namun menyerahkan kepada Allah segala urusan tersebut. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah Allah memberi tambahan kepada seseorang hamba yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan." Hadis riwayat Muslim. Pasca pandemi COVID-19, Cut Arifah kembali merintis usahanya dengan modal yang tersisa. Satu persatu pelanggan mulai berdatangan, sampai akhirnya ramai kembali. Tak bisa dipungkiri, selain harganya murah, rasa dessert produksi Cut Arifah memang enak, sehingga disukai pelanggan. Untuk proses produksi dessert dilakukan di rumahnya di kawasan Jatibening, Bekasi. Sementara untuk penjualan produknya memanfaatkan media sosial dan secara offline berada di outletnya yang satu lokasi dengan usaha potong rambut dan laundry sepatu. Cut Arifah membuat mango sago dari bahan utama mangga dan sagu mutiara. Mangga yang dipilih sebagai bahan berjenis harum manis dengan kualitas premium. Selain dipotong kecil-kecil, sebagian mangga dihaluskan menjadi jus. Selanjutnya dicampur dalam wadah dengan tambahan puding yang juga beraroma mangga. Sementara untuk puding coklatnya berbahan utama coklat yang sudah dilumerkan, dicampur dengan puding varian coklat. Kemudian puding disusun berlapis-lapis dengan ditambahkan biskuit regal di atasnya. Puding coklat regal pun siap dipasarkan. Harga per piece mango sago Rp25.000. Sedangkan puding coklat regalnya Rp35.000. Sangat terjangkau bagi konsumen menengah ke atas. Cut Arifah merasa bersyukur diberi kelimpahan rezeki dari usahanya ini hingga puluhan juta rupiah per bulan. Untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang mampu, Cut Arifah mengangkat anak asuh dan membiayai segala kebutuhannya, khususnya biaya pendidikan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Carilah keridhoanku dengan berbuat baik pada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki, dan ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Sementara dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."
saya dari muda ya Mas ya, saya suka ada keponakan gitu yang suka tinggal di rumah, sekolah gitu. Pernah juga anak pembantu gitu ya Mas ya, sekolah. Kalau ini sih kebetulan teteh anaknya tinggal sama saya gitu. Jadi cuman ini mungkin kebetulan aja ya Mas ya, kebetulan saya lihat tiap hari gitu, kalau bisa saya bantu kenapa tidak. Kebahagiaan itu salah satunya ya kita bisa berbuat baik buat orang lain ya Mas ya. Kan katanya kalau misalnya kita mau ngasih sedekah mulai dari keluarga, lingkungan yang dekat, baru yang jauh-jauh gitu kan. Ibu memang orangnya dermawan sekali ya, dulu pun walaupun keadaan kita masih sulit pun ibu sudah sering banget sedekah dan memiliki anak asuh juga, dan sekarang alhamdulillah ibu udah diberikan rezeki yang lebih cukup dari Allah, dan jadi ibu semakin banyak lagi yang ibu tolong. Buat sekolah ya Naya, ya, biar jadi apa, anak yang apa, soleh ya. Bagi orang Islam, menjadi orang tua asuh ibarat memelihara anak yatim. Anak asuh belum tentu anak yatim, tapi dalam taraf tertentu, status dan kehidupannya identik dengan anak yatim. Menjadi orang tua asuh memiliki keutamaan berupa amal jariah. Pahala dalam amal jariah tidak akan terputus selama hidup dan menjadi bekal di akhirat. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kaidah kehidupan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita sama-sama belajar dari beliau ketika dia mengatakan satu trik dalam kehidupan yang sangat baik. Rasul SAW berkata, "Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Sesuatu yang sedikit tapi membuat penerimanya merasa cukup jauh lebih baik daripada yang banyak tapi itu membuat lupa. Dalam kehidupan kita lihat banyak orang yang menerima rezeki dalam ukuran yang beragam. Ada orang yang dibatasi dengan kadar-kadar tertentu. Ada orang yang diberikan berlimpah-limpah. Tetapi Nabi SAW mengajarkan yang penting adalah bukan berapa banyak yang engkau terima, tetapi seberapa engkau merasa cukup akan hal itu. Ini adalah tentang mental. Dan kita lihat tamu kita pada pagi hari ini, seorang yang berjualan sangat sederhana, tetapi dengan hasil yang terbatas itu, dia dapat membantu beberapa anak yatim di rumahnya. Keberkahan bukan dari berapa yang kita terima, tetapi siapa yang dapat menerima manfaat itu. Ketika Nabi SAW berkata, "Khairun nas anfa'uhum linnas," sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya adalah segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, waktumu, kesehatanmu, pekerjaanmu, hasil yang engkau dapatkan, usahakan itu semua lebih banyak orang yang dapat menerima manfaatnya. Jika melihat ke belakang, Cut Arifah tidak pernah menyangka bisa merasakan kesuksesan dari bisnis yang dikembangkannya. Padahal, ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang mencoba bertahan membesarkan anak tanpa kehadiran seorang suami. Cut Arifah merasa bahagia dan sangat bersyukur kepada segala kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa Allah, Cut Arifah bukanlah siapa-siapa.